Rangka apa? Rangka kegiatan kita. Apa yang mau dilakukan oleh jurnalis untuk membantu Rocky di kotanya? Apa? Ini lu minta supaya harus kalau bisa dicegah. Jadi tadi kita berupaya cegah apa enggak? Ya. Lo saya ngomong dari luar negeri supaya luar negeri tahu bahwa ada struktur negara di Indonesia. Kalau di sini saya tiap hari saya hajar Jokowi kok. Jadi bayangkan kepicikan orang itu tuh. Masa saya di luar negeri caci maki Jokowi? Itu orang gila tuh. Saya bisa nangkep. Udah berapa kali lu demo rektor lu, coba lu bilang rektor lu bangsat, udah pernah lu bilang begitu? Belum pernah. Dan itu karena you sopan pada kekuasaan, itu poinnya tuh. UKT naik, BBM naik, dan ini itu semuanya serba naik. Nanti para pendukungnya 02 itu selalu menjawab seperti ini, kan belum dilantik katanya. Padahal mereka tahu visi dan misinya Pragib itu apa? Keberlanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Teman-teman semua, apakah Bung Rocky Gerung akan bisa ditahan dan dipenjarakan karena sudah banyak banget laporan yang menginginkan Bung Rocky Gerung ditindaklanjuti atas kata-katanya yang viral tersebut. Kemarin beliau menjadi pembicara juga ya. Dan setelah selesainya acara, beliau dihadang oleh para wartawan untuk diajak diskusi. Tapi di sini dengan kelihayan beliau sampai-sampai para wartawan pun tak mampu untuk bicara. Sampai akhirnya Bung Rocky pun pergi meninggalkannya. Teman-teman semua, kita juga tahu ya bahwasanya Bung Rocky Gerung ini setiap hari ya banyak sekali panggilan untuk beliau menjadi pembicara di suatu forum. Tentunya forum akademis ya, yang dimana forum tersebut menginginkan adanya akal sehat. Dan juga yang kedua teman-teman semua, beliau juga mengkritisi mengenai UKT yang mahal. Karena ini menjadi masalah juga untuk para mahasiswa ya, yang dimana mahasiswa pun banyak protes. Bahkan ada juga mahasiswa yang justru diperkarakan oleh rektornya gara-gara protes tentang UKT tersebut. Mau bagaimana ini teman-teman semua? Indonesia sekarang kok seperti ini. Sedangkan konstitusi menyuruh pemerintah untuk mencerdaskan rakyatnya dan memelihara fakir miskin. Lalu bagaimana jika rakyat Indonesia ingin cerdas tapi mahal? Harusnya dibikin gratis dong. Nah, nanti banyak banget netizen yang berkomentar tentang ini, tentunya bakal seru banget. Oke teman-teman semua, jangan kemana-mana ya. Kita langsung saja lihat videonya. Kamu tanya efektif tidak? Tidak efektif pertanyaan yang lain. Ya. Langsung ditembak. Udah. Bang, langkah selanjutnya bang, langkah selanjutnya kegiatan ini bang. Langkah apa? Langkah kegiatan kita. Apa yang mau dilakukan oleh jurnalis untuk membantu Rocky di kotanya? Apa? Yang pertama, bantulah kami masalah bentuk undang-undang penyiaran itu kalau bisa dicegah bang, biar tidak terjadi Kalau bisa dicegah, lemah sekali argumenmu. Pasti kita cegah kok kalau bisa. harus bang, harus bantu. Ini lu minta supaya harus kalau bisa dicegah. Jadi tadi kita berupaya cegah apa enggak? Ya iya, Nah, makanya kenapa kemacetannya harus bisa dicegah? dari doorstop ini beda bang, dan pernyataan bang. Nah, Ini gue beda dari situ ke sini. Pasti Yang beda, lu pilih Bang. yang mana? Yang saya pilih ada pendapat abang Ya sekarang. oke. Udah gitu dong bang. Aduh. Bang Jumur. Jurnalisnya sampai aduh. Bung Rocky Gerung ini buru-buru amat gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Bang, lagi di mana nih? Saya sedang di Bali untuk membuat kegaduhan. Tapi kegaduhan yang membangun. Semua kegaduhan itu hanya disebut kegaduhan kalau punya efek membangun. Gitu. Jadi gaduh itu sebetulnya bagus. Dan kata Pak Prabowo, jangan ganggu, jangan apa istilah Pak Prabowo itu, Cokin, Pak. jangan gerecokin. Padahal demokrasi harus digerecokin. Betul. Yap. Betul. Oke, kita sampai ketemu di lokasi, Bang ya. Semua hal bisa diselesaikan di lokasi. Di luar lokasi itu inkonstitusional ya. Baik. Oke. Ya mantap lah ya teman-teman semua ya. Pokoknya Bung Rocky Gerung ini menjadi alarm untuk pemerintah ya. Beliau selalu menyuarakan sesuatu yang benar tentunya untuk masyarakat yang mempunyai akal sehat. Tapi banyak juga yang tidak suka dengan beliau sampai-sampai melaporkan beliau. Dan ini teman-teman semua, kemarin beliau berada di luar negeri karena mendampingi dari atlet panjat tebing ya teman-teman semua. Dan alhamdulillah menang ya, membawa pulang emas dan perak ya teman-teman semua. Nah,
Beliau di sana sempat memuji Jokowi sampai akhirnya beliau pun dihujat oleh netizen. Kita lihat videonya. Rocky Gerung dicaci maki hanya karena mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo. Astaga, ini kayak semacam dendam pribadi yang terpendam ya guys. Ucapan itu disampaikan oleh Rocky Gerung pada saat mendampingi kontingen atlet nasional panjat tebing Indonesia yang berlaga di Shanghai, Cina pada tanggal 15 sampai 20 Mei tahun 2024 dan berhasil meraih medali emas. Kayak kemarin saya baru pulang dari dari Shanghai. Saya bawa atlet panjat tebing Indonesia. Saya yang memimpin delegasi itu dan dapat medali emas untuk putra dan medali perak untuk putri itu. Lalu saya ucapkan terima kasih. Saya bilang terima kasih buat rakyat Indonesia yang telah membantu memberi semangat sehingga saya bawa pulang emas dan perak ke sini. Terima kasih buat Menpora, terima kasih buat Presiden Jokowi. Ini caci maki, saya kenapa ngucapin terima kasih pada Jokowi coba? Loh, saya ngomong dari luar negeri supaya luar negeri tahu bahwa ada struktur negara di Indonesia. Kalau di sini saya tiap hari saya hajar Jokowi kok. Jadi bayangkan kepicikan orang itu tuh. Masa saya di luar negeri caci maki Jokowi? Itu orang gila tuh. Jadi poin ini yang membuat kita sekarang ini orang Rok, gue ikut lu. Tapi kalau gue bikin sesuatu yang nggak menyenangkan dia caci maki gue. Nah, otak lu nggak nyampe harinya. Kan begitu. Banyak mereka juga yang menganggap ya Rocky Gerung itu cuma cari sense. Enggak, serius saya bilang bahwa di luar negeri kita jaga bangsa ini. Bahwa luar negeri lebih tahu keadaan Indonesia daripada kalian, daripada saya, pasti itu. Mereka tahu, tetapi kita mesti ucapkan itu. Jadi seolah-olah kalau saya bawa delegasi olahraga, saya mesti ngomong politik di situ kan konyol. Jadi sekali lagi, itu yang saya maksud, ketajaman kita untuk bahkan berpihak pada pendapat sendiri, karena kita diganggu oleh kedunguan orang yang ingin kita jadi demagog terus-menerus. Itu yang saya nggak suka. Rocky Gerung Anda harus netral tuh. Apa maksudnya netral? Jadi jangan berpihak. Oke, saya tidak akan berpihak. Maka saya netral. Karena kalian perintah. Kampret namanya, minta-minta gue itu. Ya teman-teman semua, salut ya kita sama Bung Rocky Gerung yang tetap menjaga image negeri ini di mata dunia internasional. Bagaimana mungkin jika beliau di sana mencaci maki presiden juga kan ya. Tentu hal itu tidak diinginkan oleh Bung Rocky Gerung. Walaupun ketika Bung Rocky Gerung berada di Indonesia, beliau tetap ya menyuarakan sesuatu hal yang kritis sehingga sampai-sampai kadang membuat beliau harus mengucapkan kata-kata yang sedikit untuk presiden. Oke teman-teman semua, ini ada juga nih video ya di mana orang ini kayaknya benci banget dengan Bung Rocky Gerung. Kita lihat dulu videonya. Rocky Gerung, tidak lama lagi aku akan ke Jakarta untuk mencarimu. Ya, aku terus terang aja jujur, aku tidak terima kalau kamu menghina pemimpinku atau kamu menghina presidenku. Jujur dari dalam hati, aku tidak terima. Apapun yang terjadi, saya akan ke Jakarta. Walaupun sampai aku jual bambu untuk ongkos ke Jakarta, aku akan berangkat untuk mencari kamu. Dan untuk rakyat Indonesia, marilah bangkit, marilah bangun dari tidurmu. Presiden kita, pemimpin kita yang ditakuti oleh negara lain, yang disegani oleh negara lain, sampai dihina seperti itu sama Rocky Gerung. Apakah kalian pura-pura budek, masih pura-pura tuli dengan hinaan Rocky Gerung seperti itu? Marilah kawan, kita bangkit bersama. Kita bersatu untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Presiden kita dihina, berapa kali dicaci maki, beliau cuma diam saja. Apakah kita sebagai rakyat juga harus diam? Apakah kita akan terima kalau pemimpin kita, presiden kita dihina terus dan dicaci maki terus oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab? Ya ini saran aja sih ya untuk abang ini ya, coba deh ngelihat video-video Bung Rocky Gerung lebih banyak lagi gitu loh. Jadi biar enggak yang hal-hal yang sensitif aja yang dilihat gitu kan. Jadi biar tahu gitu loh konsepnya kemana, arahnya itu kemana, kritiknya Bung Rocky Gerung itu bagaimana gitu. Biar tahu, enggak cuma covernya saja, enggak cuma sesuatu hal yang sensitif saja yang ditelan gitu loh. Dan juga lucu juga sih buat abang ini, ngapain mau ke Jakarta gitu loh nyari Bung Rocky Gerung.
Kasihan malah ngelihatnya ya kan. Ya mudah-mudahan segera iling lah ya. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ya. Ini mengenai UKT yang mahal nih. Bung Rocky Gerung juga komentar soal hal ini ya. Bahkan mahasiswa pun banyak yang demo karena hal ini. Kita lihat videonya. Nanti kalau kita komentarin ya, masalah sembako naik, UKT naik, BBM naik, dan ini itu semuanya serba naik. Nanti para pendukungnya 02 itu selalu menjawab seperti ini. Kan belum dilantik katanya. Padahal mereka tahu visi dan misinya Pragib itu apa? Keberlanjutan. Kenapa sekarang itu dibuat serba naik? Untuk mengamankan anaknya ini. Nanti kalau pas zamannya anaknya dinaikkan, yang di demo siapa? Ya anaknya lah. Makanya sekarang itu dinaikkan. Ini bukan soal UKT doang. Kalau misalnya saya setuju supaya, bahkan saya ingin supaya Jokowi itu putuskan bahwa dari SMA nggak usah tutup aja sekolah-sekolahnya. Tetapi dengan konsekuensi SMP orang udah bisa bicara Inggris itu. Itu dasarnya tuh. Coba pakai otak dikit kalau pertanyaan lu. Bung Rocky, kemarin juga kan sempat bahwasannya ini bukan terkait permasalahan UKT, tetapi bagaimana terkait permasalahan-permasalahan yang ada di kampus. Kalau misalkan kita menyimpulkan atau mengasih kajiannya. Saya nangkep udah berapa kali lu demo rektor lu, coba. Lu bilang rektor lu bangsat. Udah pernah lu bilang begitu? Belum pernah. Dan itu karena you sopan pada kekuasaan. Itu poinnya tuh. Kesempatan kedua, ulangi modus bertanya ya. Bujuk buset. Orang miskin kagak boleh sarjana. Apa urusannya? Oh gini kali ya. Mungkin kalau orang miskin nanti kalau pinter jadi nggak bisa dibohongin lagi. Iya. Emang sengaja dimiskinkan kita biar pada on. Sebab kalau yang sarjana anak-anak pejabat bisa nerusin bapaknya, ya enggak? Dinasti-dinasti KKN atau ya begitulah. Kayak nggak tahu aja zaman sekarang. Nih khusus orang miskin ya. Belajar biar pinter ya. Jangan mau dibodohin habis makan tidur. Ya. Ntar perut lu dikenyangin, kenyangan tidur jadi kagak belajar. Belajar terus yang pintar ya. Oke. Apa impactnya Anies Baswedan buat negara? Nggak ada. Gue tuh lagi enak banget sama pers Indonesia ya. Semua beritanya tentang kenaikan UKT yang diwawancara siapa? Anies Baswedan. Apa impactnya Anies Baswedan buat negara? Nggak ada. Mungkin secara demokratis itu bisa mempengaruhi kebijakan publik. Bisa, mungkin sangat kecil kemungkinannya. Yang kemungkinannya besar untuk merubah atau meredam amarah publik itu ya pemimpin negara. Pak Jokowi harusnya yang diwawancara. Atau presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakilnya. Bukan Anies Baswedan. Kenapa kalian pers nggak wawancara Pak Prabowo gitu? Atau Gibran gitu? Iya, paling penting tuh Pak Jokowi deh gitu. Yang lagi menjabat pemimpin negara yang diharapkan argumennya oleh publik. Kenapa? Kalian takut sama Pak Prabowo? Karena kalian ditandain kan, apalagi Kompas tuh ditandain sama Pak Prabowo. Media, hati-hati. Kami mencatat kelakuan-kelakuanmu satu-satu. Bisa masuk ke sini Kompas. Kenapa juga kasih masuk? Hati-hati Kompas atau males. Asal susunya ini kan tempat disebutnya tidak tahu asal sama sekali tidak ada. Ya. Diwawancara. Dah. Satu. Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Punya pemimpin kacau banget anjir. Kan kalaupun ada kenaikan harga, bahkan untuk tingkat atau tingkat ekonomi yang lebih tinggi, bahwa peningkatan itu rasional dan masuk akal. Jadi kami mendengar banyak desas-desus, ada lompatan-lompatan yang cukup fantastis ya. Tadi dari Komisi 10 terima kasih sudah memberikan. Dan saya berkomit beserta Kemendikbudristek untuk memastikan, karena tentunya harus ada rekomendasi dari kami
untuk memastikan bahwa lompatan-lompatan yang tidak masuk akal atau tidak rasional itu akan kami berhentikan. Dikira kita-kita itu bego, sama seperti warteg. Warteg mentang-mentang gue datang, bule, harganya 100.000, ayam sama nasi. Tapi kalau orang lokal yang belangsak, harganya 15.000. Terus gue senang gitu. Terus sekarang kita masuk kuliah kampus, karena gue kaya, harus bayar lebih. Yang kismin lebih rendah. Fasilitas sama. Ya ngapain? Yang kaya juga ya minggat aja ke Malaysia. Saya anjurkan ke seluruh mahasiswa dan orang tua yang masih punya uang, jual sapi, jual kelinci, jual kuda, jual sawah. Kirim aja anak kamu ke Malaysia, ke KL, Johor Bahru, kemana kek. Udah di situ aja kuliah sambil nyambi, jadi babu. Nggak apa-apa. Kerja di McD, jadi babu, kuliah. Nanti lama-lama 10 tahun ganti warga negara Malaysia. Udah gitu aja, ke satu rumpun. Udahlah, nggak usah sekarang dikasih halu-halu. Mana mau sekolah negeri, kampus yang negeri, bayarnya beda-beda karena tergantung kamu kaya atau miskin. Terus juga ada praktek-praktek nanti ya, aku kenal loh. Ada teman gue ya, dia tuh pakai surat miskin, padahal dia kaya. Orang Manado tuh. Dia tuh pakai surat miskin, padahal dia punya rumah, punya aset. Pakai surat miskin, supaya gak bayar mahal. Ada kemurahan lah dari kampus itu bahwa mereka tidak mampu. Nanti ada praktek-praktek penipuan seperti itu. Dikira semua gak bisa diakalin. Jadi menurut saya, udahlah, bikin kampus private yang high class seperti BINUS, ya negeri ya murah, udah titik begitu aja, negeri ya negeri. Kayak ayam negeri boiler gitu kan, ya udah negeri. Kayak pasar rumput, pasar becek itu negeri. Jangan sekarang pasar rumput, pasar becek, lo jual seolah-olah luar negeri. Ya orang kagak mau. Yang mau juga bego menurut gua. Mendingan lo aja sekarang ke Malaysia dah. Kalau masa bangsa 200 juta, masih bisa lah larisan jadi babu. Lo nyambi lah, kerja lah. Atau bersih-bersih, kosek-kosek. Mendingan begitu. Lo di sana dapat wawasan yang baru. Dapat lulusan dari Malaysia, lo bisa bahasa Inggris. Lo bisa bahasa Inggris yang bagus. Ini dapat bahasa apa? Udahlah, gue dengernya juga gue gondok banget. Dan mendingan gue jadi menteri deh. Tapi nggak boleh, karena gue bule gitu, kayak bulele, nggak asli. Maunya asli tapi blow on, heran deh gue. Ya. Jadi intinya gimana nih? Orang miskin nggak boleh kuliah nih ya? Gimana teman-teman semua? Apa harus kita menikmatin seperti ini aja? Ya intinya kita harus bekerja teman-teman semua. Pokoknya kalau misalnya orang tua nggak bisa ya kita kerja sendiri aja lah. Cari uang dari mana gitu. Intinya kita bisa kuliah. Tapi kalau memang nggak mampu juga ya cari skill aja lah. Ya gimana? Harusnya kan ini PR pemerintah nih. Harusnya pemerintah yang berpikir keras untuk bagaimana masyarakat tuh bisa kuliah semua gitu loh. Baik yang miskin, baik yang kaya gitu kan. Dan negeri itu ya memang harusnya untuk orang-orang yang tak mampu. Bila perlu gratis. Kan keren itu. Oke teman-teman semua, udah cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gua, Pendega Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.